Live sore hari, Swiss Open 2026 ternyata menyimpan duel brutal, jadwal panas, dan ancaman besar bagi semua wakil Indonesia. Setelah Indonesia pulang tanpa gelar dari All England Open 2026, perhatian publik langsung beralih ke jadwal badminton Swiss Open 2026. Dan drama langsung muncul sejak hasil drawing diumumkan. Betul, karena bukan cuma jadwal siaran langsung yang diburu penonton. Hasil drawing wakil Indonesia di Swiss Open 2026 juga langsung bikin banyak orang deg-degan. Terutama setelah muncul nama Anthony Sinisuka Ginting, Muhammad Zaki Ubaidillah, sampai Leo dan Bagas dalam jalur pertandingan yang sama sekali tidak mudah. Hal pertama yang wajib dicatat adalah turnamen ini memang tidak tayang di TVRI. Jadi publik yang berharap bisa menonton lewat siaran televisi harus mengubah rencana sejak awal. Sebagai gantinya, perjuangan wakil Indonesia akan tayang lewat live streaming video.com. Dan itu membuat banyak penggemar harus benar-benar memperhatikan jam main supaya tidak tertinggal momen penting sejak babak awal. Jadwal badminton Swiss Open 2026 dibuka dengan babak kualifikasi pada Selasa sore pukul 15.30 WIB, lalu malam harinya berlanjut ke babak 32 besar pukul 22.30 WIB. Lalu pada Rabu 11 Maret 2026, babak 32 besar kembali dimainkan mulai pukul 16 WIB, sebelum tensi naik ke babak 16 besar pada Kamis pukul 18 WIB. Setelah itu penentuan semakin gila karena perempat final digelar Jumat pukul 20 WIB. Semifinal terbagi menjadi 2 sesi pada Sabtu, dan final Swiss Open 2026 dimainkan Minggu pukul 17 WIB. Dari sektor tunggal putra, Alwi Farhan datang dengan status unggulan ke-6 dan akan menghadapi pemenang kualifikasi, sebuah undian yang secara teori terlihat paling aman dibanding dua rekan senegaranya. Tapi justru sorotan terbesar jatuh ke Muhammad Zaki Ubaidillah karena hasil drawing Swiss Open 2026 langsung mempertemukannya dengan Li Shifeng, unggulan pertama asal Cina yang punya reputasi sangat menakutkan. Buat Ubed, duel ini jelas seperti ujian kilat level tertinggi, sebab ia belum pernah bertemu Li Shifeng dan langsung dipaksa beradaptasi melawan pemain elit yang pernah menjuarai Asian Games. Di sisi lain, Anthony Sinisuka Ginting malah harus memulai dari bawah, karena masuk babak kualifikasi dan ditantang Zhu Xuanchen, lawan asal Cina yang bisa membuat langkah awalnya terasa sangat rawan. Ini yang bikin publik penasaran, apakah Ginting bisa menjadikan Swiss Open 2026 sebagai panggung pemulihan mental setelah rangkaian hasil yang belum memuaskan, atau justru kembali terseret tekanan sejak laga pembuka. Beralih ke tunggal putri, Putri Kusumawardani membawa label unggulan pertama, dan itu langsung menempatkannya sebagai salah satu tumpuan paling serius bagi Indonesia untuk berburu jalur aman menuju fase akhir. Di sektor ganda putra, tensinya mungkin paling panas, karena Leo Rolikarnando dan Bagas Maulana yang menjadi unggulan ketiga langsung berhadapan dengan pasangan Malaysia, Chong Honjian dan Muhammad Haikal. Pertandingan itu bukan sekedar duel pembuka biasa, karena lawan yang menanti punya koneksi dengan Heri Iman Pirngadi, sehingga nuansa rivalitas strategi bisa ikut memanaskan atmosfer sejak poin pertama. Belum selesai sampai di sana, Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat juga bertemu pasangan Malaysia lain, Kang Kaising dan Arontai, yang dikenal sebagai juara dunia junior dan jelas tidak bisa diremehkan. Raimund Indra dan Nicolaus Joaquin pun mendapat tantangan berbeda saat harus melawan Chen Chen Kuan dan Lin Bingwei dari Chinese Taipei, pasangan yang bisa sangat berbahaya dalam rally cepat dan transisi depan net. Kalau tiga pasangan ganda putra Indonesia ini mampu melewati rintangan awal, Swiss Open 2026 bisa berubah menjadi panggung pembalasan yang sangat menarik setelah kekecewaan di All England. Di ganda putri, jumlah wakil Indonesia juga padat, mulai dari Fegliana dan Melvisa, Rinjani dan Isyana, Rachel dan Feby, hingga Siti Fadia Silva Ramadanti bersama Amalia Cahya Prativi yang akan menghadapi pasangan Polandia. Untuk ganda campuran, tambahan amunisi dari Adnan dan Indah serta Bobby dan Melati membuat kedalaman skuad terasa lebih menarik dibanding beberapa turnamen sebelumnya. Apalagi Jafar dan Felicia datang sebagai unggulan ketiga, sementara Dejan dan Bernardini harus bentrok dengan sesama pasangan Indonesia, situasi yang otomatis menjamin satu wakil merah putih tersingkir lebih cepat. Dari seluruh daftar ini, satu benang merahnya jelas, drawing wakil Indonesia di Swiss Open 2026 sama sekali tidak ramah, tetapi justru disitulah letak daya tariknya. Karena itu, jadwal badminton Swiss Open 2026 wajib disimpan dari sekarang, terutama untuk Selasa, Rabu, dan akhir pekan, saat potensi kejutan bisa muncul dari pagi sampai malam. Dan pertanyaan terbesarnya sekarang sederhana tapi menggigit. Mampukah Indonesia menjawab kegagalan di All England dengan ledakan baru di Basel? Atau Swiss Open 2026 justru menghadirkan drama yang lebih kejam? Saat semua berharap Indonesia kembali berjaya, justru duet debutan Raymond dan Joaquin meledak sebagai kejutan terbesar All England Open 2026. All England Open 2026 benar-benar meninggalkan rasa campur aduk.
karena Indonesia pulang tanpa finalis, tetapi melahirkan sorotan baru yang tidak diduga. Betul, dan pusat perhatian itu jatuh ke Raymond Indra serta Nicolaus Joaquin, pasangan muda yang datang sebagai underdog lalu langsung menembus semifinal. Yang bikin publik terkejut, mereka bukan unggulan. Belum diprediksi melaju jauh, namun tetap mampu menaklukkan tekanan di turnamen bulu tangkis tertua dunia. Di sisi lain, semifinal jadi batas langkah mereka setelah ditahan Kim Won-ho dan Seo Seung-jae, ganda putra nomor 1 dunia. Skor kekalahannya memang 2 game langsung, tetapi konteksnya penting, karena lawan mereka adalah tembok tertinggi sektor ganda putra saat ini. Justru dari sini, nilai ceritanya naik, sebab Raymond dan Joaquin tidak sekadar hadir. Mereka membuktikan Indonesia masih punya stok kejutan. Banyak yang menilai ini kegagalan total karena puasa gelar berlanjut, padahal kalau dibedah lebih dalam, ada sinyal regenerasi yang mulai menyala. Sepakat, apalagi Indonesia untuk pertama kali sejak 2011 tidak menempatkan wakil di final All England Open, dan itu jelas alarm keras. Alarm keras, iya, tapi bukan akhir cerita. Karena sejarah panjang Indonesia di All England justru dibangun lewat momen tertekan seperti ini. Menariknya lagi, edisi 2021 tidak dihitung dalam tren performa normal karena skuad Indonesia dipaksa mundur akibat aturan kesehatan. Jadi ketika orang menyebut puasa final sekarang, titik pembanding paling relevan memang kembali ke fase sebelum gangguan luar biasa itu terjadi. Nah, dari sudut pandang hadiah uang, perjalanan Raymond dan Joaquin tetap memberi dampak besar, termasuk untuk sorotan karir mereka setelah turnamen ini. Menurut informasi resmi, total prize pool All England Open 2026 mencapai 1,45 juta dolar Amerika Serikat. Nilai itu setara sekitar 24 miliar rupiah, angka yang menunjukkan betapa elit dan ketatnya kompetisi pada level Super 1000. Untuk nomor tunggal, juara membawa pulang 101.500 dolar Amerika Serikat plus 12.000 poin BWF. Sedangkan sektor ganda, termasuk ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran, juaranya mengantongi 107.300 dolar Amerika Serikat. Karena itu wajar bila tiap ronde di All England Open selalu dimainkan dengan intensitas tinggi, karena ada gengsi, poin, dan hadiah uang sekaligus. Namun, cerita Indonesia kali ini lebih emosional, sebab fokus publik bergeser dari hitungan gelar ke pertanyaan siapa motor kebangkitan berikutnya. Nama Alwi juga ikut naik di perbincangan, karena capaian hadiah uangnya disebut melampaui Jonathan dalam rekap pekan kompetisi ini. Ini menandakan perubahan peta persaingan internal, ketika talenta muda mulai menekan pemain mapan dengan konsistensi hasil pada turnamen besar. Kuncinya sekarang bukan sekadar merayakan kejutan semifinal, melainkan menjaga momentum agar Raymond dan Joaquin tidak berhenti sebagai kisah sesaat. Benar, karena lawan dunia sudah membaca gaya main mereka, jadi adaptasi taktik setelah All England Open 2026 wajib dipercepat. Dari pertandingan semifinal kemarin, terlihat mereka berani adu drive cepat, tetapi transisi bertahan ke menyerang masih bisa dibuat lebih rapi. Selain itu, kontrol servis dan pengembalian pertama harus makin presisi, supaya mereka tidak memberi bola nyaman pada pasangan papan atas dunia. Kalau aspek teknis itu dibenahi, duet ini berpotensi menembus final di turnamen berikutnya, bahkan menantang dominasi ranking teratas lebih cepat. Publik Indonesia sebenarnya menunggu hal itu, sebab setelah era pasangan senior, kebutuhan akan ikon baru di ganda putra sangat mendesak. Menarik melihat reaksi netizen, ada yang kecewa karena tanpa gelar, tetapi banyak juga yang memuji mental Raymond dan Joaquin sebagai petarung. Saya kira dua respons itu wajar, karena standar Indonesia di All England memang selalu tinggi, bahkan semifinal sering dianggap belum cukup. Meski begitu, kalau kita bicara fondasi jangka panjang, semifinal debut di panggung sebesar ini adalah modal yang sangat mahal. Ditambah exposure media internasional, nilai komersial mereka ikut naik, dan itu bisa mendukung stabilitas persiapan menuju kalender turnamen padat. Dari sisi federasi, momen ini seharusnya jadi dasar evaluasi menyeluruh, bukan hanya hasil akhir tetapi pola pembinaan dan rotasi pasangan. Terutama di sektor ganda, kombinasi pemain muda perlu dipertahankan lebih lama agar chemistry matang, bukan cepat diubah setelah satu kekalahan. Sebab lawan-lawan top dunia tumbuh dari proyek jangka menengah, bukan eksperimen singkat, dan Indonesia harus berani meniru pendekatan konsisten itu. Kalau strategi ini jalan, puasa gelar tidak akan berkepanjangan, karena pondasi kompetitif sudah terlihat dari performa Raymond dan Joaquin sekarang. Dan jangan lupakan efek psikologis, ketika pasangan muda tahu mereka bisa mencapai semifinal, rasa takut menghadapi unggulan otomatis berkurang drastis. Itulah alasan kenapa capaian ini tetap layak diapresiasi meski pahit, karena indikator perkembangan tidak selalu ditentukan trofi di akhir pekan. Sekarang tantangannya satu, apakah momentum All England Open 2026 ini diubah menjadi loncatan, atau justru menguap tanpa jejak?
Jawabannya ada pada disiplin setelah sorotan reda, latihan detail, pemulihan fisik, dan keberanian menjaga identitas permainan agresif mereka. Jika itu berhasil, Indonesia bukan hanya mengakhiri puasa gelar, tetapi kembali menempatkan ganda putra sebagai kekuatan yang ditakuti dunia. Jadi meski pulang tanpa trofi, pekan ini tetap meninggalkan pesan kuat, hadiah uang penting, tetapi lahirnya harapan baru jauh lebih berharga.